Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan tentunya salam kebajikan serta selamat sore bagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Dan juga tentunya selamat bersama-sama merayakan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pertanggal 17 Agustus 2023 tahun ini. Dan juga tentunya para Tribuners, sebagai informasi terupdate pada hari ini, berikut adalah beberapa liputan dan juga tentunya laporan lengkap tentang serba-serbi puncak hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya para Tribuners, yang pertama kita akan berkunjung ke Kabupaten Bulukumba yang akan dilaporkan langsung oleh rekan Samsul Bahri. Selamat sore, rekan Samsul. Baik, selamat sore Mbak Nisa di redaksi Tribun Timur, dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Iya, baik. Lantas rekan Samsul Bahri, seperti apa kondisi terkini di pusat kota Bulukumba sendiri, di Kabupaten Bulukumba sendiri, mengingat adanya banyak aktivitas yang dilakukan di tanggal 17 Agustus ini, seperti apa Samsul Bahri? Iya, baik Mbak Nisa, bahwa seperti yang berada di belakang kami ini terlihat ada ratusan kendaraan yang sedang terjebak macet di sepanjang jalan Poros Bulukumba Sinjai atau sebaliknya, dan ini berada di titik kemacetan ini berada di dua kecamatan dari arah Kabupaten Bulukumba ke arah Kabupaten Sinjai. Tepatnya berada di Kecamatan Riloale, yang mana titiknya berada di Palampang, Kecamatan Riloale, di mana jalan poros nasional tersebut sedang ditutup untuk sementara oleh masyarakat atau panitia perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di tempat itu, sehingga kendaraan yang berasal dari arah Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan yang akan masuk ke Kabupaten Sinjai dan Kebone itu tentu saja sangat terganggu, karena di dua kecamatan ini memang baru hari ini menyelenggarakan perlombaan atau semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ada dua kecamatan yang di daerah ini susah untuk dilalui, hingga tadi ada beberapa berjam-jam pengendara yang terjebak macet atas aktivitas masyarakat yang berupa perayaan 17 Agustus yang seperti berbagai lomba yang diadakan di daerah ini, mulai dari jalan santai hingga perlombaan pesta rakyat lainnya. Dan di tempat kami berada ini, tepatnya berada di Tanete, Kecamatan Bulukumba, ini masih sedang berlangsung. Kita lihat di belakang kami ini tepatnya berada di depan kantor camat Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Seperti itu Mbak Anissa. Ya, baik. Lantas apakah memang beberapa agenda ataupun kegiatan perlombaan dilaksanakan cukup dekat dengan jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan, atau seperti apa rekan Syamsul? Iya, betul sekali bahwa di Kabupaten Bulukumba sebetulnya sejak tanggal 11 Agustus lalu hingga saat ini sejumlah perlombaan pagelaran, baik itu yang dimulai dengan pembagian 10 juta bendera oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Sejak itu diluncurkan pembagian bendera merah putih kepada secara simbolis kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba. Maka sejak itu pula masyarakat melakukan berbagai kegiatan perayaan atau semarak atau perlombaan dalam rangka
menjelang 17 Agustus hingga pada hari ini. Dan ini dilakukan serentak. Jadi tidak hanya di kecamatan-kecamatan, tetapi kemarin puncak perlombaan sendiri berlangsung di lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba yang diselenggarakan di halaman kantor Bupati Bulukumba, dan hari ini puncak perlombaannya berada di wilayah dua kecamatan di bagian utara Kabupaten Bulukumba, dan bukan hanya di pusat kecamatan tetapi serentak dilakukan di desa-desa dengan tujuannya agar memang Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf memberikan dukungan atau support kepada masyarakat Bulukumba di daerah ini untuk tetap dapat menyemarakkan Republik Indonesia. Seperti itu, Mbak Asa. Ya, lantas sampai saat ini sendiri, apakah ada pihak keamanan atau bahkan mungkin dari kepolisian yang mengatur lalu lintas agar supaya dapat berjalan lancar segera? Rekan Syamsul? Bagaimana? Ya, lantas sampai saat ini sendiri, apakah ada pihak kepolisian atau mungkin di pihak polisi lalu lintas yang mencoba untuk berjaga agar supaya jalanan dapat segera lebih lengang lagi? Iya, sekarang ini kalau diperkirakan khusus di wilayah Kecamatan Bulukumba ini, tepatnya di Tanete, kemungkinan besar bisa dapat terurai kemacetan pada setelah maghrib nanti ataukah pada menjelang salat isya. Karena saat ini cukup banyak kegiatan yang terlaksana di tempat ini, dan memang titiknya berada di sekitar wilayah Jalan Poros Nasional yang menghubungkan Kabupaten Bulukumba, Sinjai dan Bone, seperti itu. Jadi selain jalan santai dan saat ini masih berlangsung, juga ada pertandingan sepak bola yang mana pada sore hari ini juga sedang berakhir atau final. Selain itu juga ada beberapa pesta rakyat yang terselenggara di sekitar ini, dan pusatnya memang berada di daerah titik Jalan Poros Nasional, sehingga mengakibatkan konsentrasi masyarakat di daerah ini tentu saja menghambat arus lalu lintas. Seperti itu, Mbak Anissa. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Syamsul Bahri atas laporan lengkapnya, khususnya dari Kabupaten Bulukumba, mengenai situasi terkini dari kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh aktivitas dari agenda-agenda 17 Agustusan yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba. Dan juga tentunya selain dari Kabupaten Bulukumba, para Tribuners, masih ada beberapa informasi terupdate dan juga terbaru dari beberapa reporter yang akan dilaporkan langsung dari beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama selanjutnya saya mau menyapa terlebih dahulu rekan Darullah, apakah sudah dapat bergabung dengan kita? Ya, rekan Darullah, seperti apa suasana saat ini di tempat rekan Darullah sendiri melaporkan? Muhammad tidak tempat tanggal lahir Makassar 22 November 2008, lahir dari pasangan Bapak Anak dan Ibu Hasan Kita bertindak sebagai pengibarkan tempat tanggal lahir Bapak 23 Desember 2000, lahir dari pasangan Bapak Muhammad dan Ibu Asia. Apakah boleh sedikit dibesarkan lagi suaranya? Pengibar nama Muhammad
Iya. Lantas sampai saat ini sendiri apakah prosesi ya? Apakah secara berlangsung ada proses penurunan bendera merah putih ya Terbunas, yang mana bendera tersebut telah dinaikkan tadi pagi ya Terbunas, untuk memperingati puncak kemerdekaan Indonesia ya Terbunas. Jadi saat ini saya berada di lapangan Mangkos ya Terbunas, Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Batu, Sulawesi Selatan, yang mana lapangan ini merupakan tempat atau pusat dilaksanakannya upacara kemerdekaan RI di Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Batu, Sulawesi Selatan. lantas untuk agenda dari upacara ini sendiri, ya lantas untuk agenda dari upacara ini sendiri, rekan Darullah, apakah prosesi penurunan bendera sudah dilakukan atau saat ini baru saja dimulai? Iya, untuk prosesi penurunan upacara penurunan bendera ini untuk di Kecamatan Sopeng Raja ini saat ini sementara dimulai ya, dan kegiatan ini juga baru dimulai di Kecamatan Sopeng Raja. Sementara untuk di kecamatan lainnya mungkin ada yang sudah selesai dilaksanakan ya Tribunus, bahkan juga ada yang masih dalam proses penurunan bendera ya Tribunus pada saat ini. Ya, kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Darullah. Lantas, apakah boleh rekan Darullah memperlihatkan seperti apa situasi terkini dari prosesi upacara penurunan di lokasi saat ini? Ya, baik Termas. Saya akan memperlihatkan suasana terkini ya Termas. Proses dari penurunan bendera di lapangan Mangkosok, Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Batu, Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana ya Termas, tetap saksikan proses upacara di Kecamatan Sopeng Raja. Begitu pasti kita ya Ya, terus ini pada saat ini terus ini sementara detik-detik penurunan bendera Sangsaka Merah Putih ya Terbunas di lapangan Mangkosok, Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Batu, Sulawesi Selatan ya Terbunas, mana petugas Paskibraka di sana Terbunas sementara melaksanakan tugasnya Terbunas untuk melakukan penurunan bendera Sangsaka Merah Putih ya Terbunas yang telah dinaikkan tadi pagi di lapangan ini ya Terbunas. Jadi untuk lokasinya sendiri ini Tribunus disampaikan bahwasanya ini tepatnya di lapangan Kelurahan Mangkosok ya Tribunus, Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Batu, Sulawesi Selatan ya Tribunus. Jadi penurunan bendera Sangsaka Merah Putih pada saat ini di Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Batu ini terus ini juga diiringi dengan santunan lagu Indonesia Raya terus. Bendera
Ya, terus itulah tadi detik-detik penurunan bendera Saka Merah Putih ya, terus di Kecamatan Sokong Raja, Kabupaten Batu Selatan ya, terus. Baik, terima kasih banyak rekan Darullah. Pertanyaan terakhir untuk dalam pelaksanaan pengibaran bendera di Kecamatan Sopeng Riaja ini sendiri, lantas siapa sajakah yang bertugas sebagai pengibar bendera? Apakah juga dari kalangan mahasiswa atau seperti kalangan pelajar, maaf maksud saya, atau seperti apa rekan Darullah? Ya, terbenas untuk petugas pengibaran bendera sendiri ya, terbenas atau petugas paskibraka di Kecamatan Sopeng Raja ini terbenas merupakan dari kalangan siswa ya, terbenas yang ada di Kecamatan Sopeng Raja, yang mana para pengibar bendera Saka Merah Putih tersebut terbenas telah melakukan training ya, termasuk atau latihan semenjak beberapa pekan sebelum tanggal 17 Agustus ya, termas. Mereka telah dilatih langsung oleh anggota TNI dan Polri ya, termas, yang bertugas di Kecamatan Sopeng Raja untuk proses atau cara dalam melaksanakan tugas dalam menaikkan atau pengibaran bendera merah putih atau mas, begitupun dengan penurunannya di pada saat ini ya, termas. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak rekan Darullah atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya untuk para Tribuners tentang seperti apa prosesi upacara penurunan bendera merah putih di Kabupaten Baru, tepatnya di Kecamatan Sopeng Riaja. Ya, terima kasih banyak rekan Darullah. Ya, dan tentunya untuk para Tribuners, berikut adalah beberapa cuplikan video yang memuat tentang seperti apa prosesi pengibaran pada pagi tadi dan juga beberapa sesi persiapan penurunan di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Langkah tegap, maju. Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping kanan barisan. Kerjakan. Pasain dulu persku deh. Istirahat. Karena saya yang periksa itu. Kan?
Ih, bah. Saya kira John Cena. John Cena. 17 Agustus. Ya, itu dia tadi Tribunaras beberapa cuplikan persiapan ataupun juga serba-serbi dari pelaksanaan pelaksanaan Hari Kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 di Sulawesi Selatan. Kita tadi sudah mendapat informasi dari Kabupaten Bulukumba serta Kabupaten Baru. Selanjutnya para Tribunaras kita akan bersama-sama mendapatkan informasi dari Kabupaten Maros yang akan dilaporkan langsung oleh rekan Nurul Hidayah. Selamat sore rekan Nurul. Ya, boleh dinyalakan dulu mikrofonnya rekan Nurul, maaf. Halo, selamat sore Tribuners. Selamat Iya. sore Anissa. Ya, selamat sore rekan Nurul. Nah, lantas seperti apa serba-serbi dari pelaksanaan Hari Raya Ulang Tahun dan juga tentunya peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 tadi di Kabupaten Maros sendiri, rekan Nurul?
Oh, baik, Tribuners, dapat disampaikan pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia pada Kamis 17 Agustus 2023 hari ini, Tribuners. Upacara ini dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, bertepatan dengan waktu pembacaan proklamasi pada tahun 1945 yang lalu, Tribuners. Nah, pada kesempatan kali ini, Bupati Maros Haidir Syam bertugas langsung sebagai inspektur upacara, sementara Ketua DPRD Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Andi Patarai Amir bertugas sebagai pembaca naskah proklamasi. Nah, perlu diketahui bahwa pada hari ini ada 70 anggota Paskibraka yang bertugas untuk mengiringi penaikan bendera hingga ke puncak tiang, Tribuners, dan 70 orang ini sebelumnya telah dilatih oleh petugas selama 21 hari lamanya, Tribuners. Nah, dari hasil wawancara kami bersama dengan salah seorang pelatih dari pihak kepolisian, Aibda Mulyadi, yang mengatakan kalau memang ada beberapa kendala yang dihadapi selama proses latihan kemarin. Salah satunya adalah kondisi fisik para anggota Paskibraka yang berbeda-beda. Namun tentunya setelah dilakukan adaptasi dan juga latihan secara terus-menerus, akhirnya 70 pasukan ini berhasil melakukan mengiringi bendera ini hingga tadi selesai prosesi upacara, Tribuners. Nah, perlu diketahui bahwa formasi yang ditampilkan hari ini itu adalah sama persis dengan yang ditampilkan di Istana Negara. Hanya saja yang di Istana Negara diapit oleh Pas Pampres, kalau di sini itu diapit oleh TNI Polri, Tribuners. Nah, untuk jumlahnya sendiri memang baru pertama kalinya lagi setelah COVID-19 melanda, jumlahnya tepat 70 orang, yakni formasi 8, 17 dan juga 45. Seperti itu kira-kira. Ya, lantas untuk durasi dari para pasukan Paskibraka ini sendiri di proses karantina, itu apakah dapat diketahui juga dimulai sejak kapan dan di mana lokasi asramanya? Iya, untuk proses karantinanya sendiri, Tribuners, itu berlangsung 2 minggu terakhir pelatihan. Nah, untuk 70 orang yang ikut sebagai anggota Paskibraka ini sebelumnya telah melakukan berbagai serangkaian tes, mulai dari tes postur badan, tes IQ, hingga juga wawancara. Setelah itu, Tribuners kemudian memasukilah masa pelatihan selama 21 hari, di mana pada minggu pertama itu adalah pengenalan terkait dengan kepaskibrakaan dan juga ilmu lainnya, dan selanjutnya kemudian di minggu kedua barulah dimulai untuk pelatihan sesungguhnya yang sudah mulai masuk asrama. Dan tadi kami sudah mewawancarai pembawa baki yang mengatakan bahwa selama proses pelatihan itu cukup seru, cukup menantang juga karena tingkat kedisiplinan dan juga kemandirian para anggota Paskibra sangat dilihat saat proses asrama ini, Tribuners. Ya, pertanyaan terakhir rekan Nurul Hidayah mengenai pelaksanaan upacara pada pagi tadi. Lantas apakah juga memiliki dampak terhadap keberlangsungan lalu lintas di pusat Kota Maros sendiri, mengingat adanya banyak agenda yang dilaksanakan mulai dari perlombaan dan juga pelaksanaan upacara tentunya? Ya, baik, Tribuners, perlu diketahui bahwa pelaksanaan upacara ini dilaksanakan di lapangan Palantikang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan juga tadi para pihak kepolisian telah melakukan rekayasa arus lalu lintas sehingga masyarakat tidak dibiarkan untuk melintas di area lapangan Palantikang, namun kendaraan kemudian dialihkan menuju Jalan Nasrun, maksud saya area PTB, Tribuners. Jadi masyarakat yang dari arah Jalan Nasrun Amrullah kemudian dialihkan untuk melintas ke arah PTB untuk kemudian menjangkau jalan raya. Dan perlu diketahui, Tribuners, beberapa pesan disampaikan oleh Bupati Maros Haidir Syam pada peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia ini. Salah satunya adalah Bupati Maros mengingatkan agar masyarakat
dapat menghargai ataupun mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan ataupun veteran yang telah berjuang pada zaman penjajahan dahulu. Tribuners, kembali ke studio. Rekan Nurul Hidayah atas liputan dan juga tentunya laporan lengkapnya mengenai situasi pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di di Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya para Tribuners, selanjutnya akan ada informasi terupdate juga dari Kabupaten Luwu Timur yang akan dilaporkan langsung oleh rekan Ivan Ismar. Sebelum itu saya mau memastikan dulu apakah saya sudah terhubung dengan rekan Ivan Ismar. Ya, selamat sore rekan Ivan. Kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Ya, para Tribuners, seperti yang Anda saksikan, rekan Tribuners, telah bergabung bersama kita rekan Ivan yang akan melaporkan secara langsung seperti apa prosesi upacara penurunan bendera pusaka di Kabupaten Luwu Timur. Silakan rekan Ivan. Ya, baik rekan Anissa, saat ini tengah berlangsung proses penurunan bendera pada sore hari ini, dan saat ini tengah berlangsung di lapangan Merdeka, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Luwu Timur, di mana pasukan Paskibraka sudah bersiap untuk masuk ke lapangan upacara melakukan penurunan bendera merah putih. Dan pelaku upacara pada upacara penurunan bendera pada sore ini Polres Luwu Timur, AKBP Helikopter Timamora, mana sejumlah pejabat Forkopimda juga hadir dalam proses upacara penurunan bendera merah putih seperti ini. Apakah untuk prosesi penurunan bendera sendiri sudah dilaksanakan rekan Ivan atau seperti apa? Ayo, ini saat Ya, Tribuners, nampaknya rekan Ivan sedang mengalami gangguan koneksi internet dan juga tentunya kami akan tetap memberikan informasi terbaru dan juga terupdate mengenai seperti apa situasi ataupun kondisi dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka, dalam beberapa cuplikan perayaan di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Berikut liputannya untuk Anda. Sekali drone-nya rendah sekali mana ya itu
Ya, demikian Tribuners, laporan dan juga tentunya liputan lengkap mengenai serba-serbi puncak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua dapat tetap menjaga semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, tak hanya di tanggal 17 Agustus melainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.